bagaimana konten-konten kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan siapapun yang setia menonton channel ini selalu sehat, selalu bahagia. Di video kali ini saya akan berbagi, hanya sharing ya. Sharing itu artinya berbagi pengalaman yang sudah pernah saya alami. Dan ini tentu saja bukan sesuatu yang mutlak. Karena apa? Karena pengetahuan saya tentang YouTube juga masih terbatas. Terus terang saja saya masih belajar. Dan sebenarnya konten utama saya juga motivasi Islam gitu ya. Tetapi bagaimanapun siapapun kontennya apapun, ketika sudah terjun menjadi YouTuber, maka mau tidak mau harus belajar tentang YouTube. Nah, apa yang saya pelajari dari YouTube inilah yang kemudian saya bagi. Makanya di playlist saya, di samping motivasi Islam, saya juga sedikit-sedikit membuat konten tentang seputar YouTube. Sebagai pemula tentu saja kita sering berpikir, kok channel saya sepi ya, perasaan sudah bikin judul yang bagus, perasaan sudah bikin thumbnail yang keren, perasaan sudah bikin deskripsi, sudah nulis teks, sudah bikin hashtag dan sebagainya, tetapi video kita masih jarang yang nonton. Subscriber kita ratusan, yang nonton puluhan, subscriber kita ribuan, yang nonton hanya ratusan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini sebaiknya kita tidak hanya fokus ke jumlah subscriber, ke jumlah jam tayang dan sebagainya, tetapi kita analisis di studio YouTube nanti kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas channel kita, dalam artian nanti jam tayangnya naik dan tentu saja jumlah subscribernya naik. Oke, langsung saja kita akan ke studio YouTube, kita akan coba analisis video kita atau analisis channel kita. Baiklah, kita langsung ke studio YouTube, kita klik ya. Ini saya lewat Chrome, kalau yang mau lewat aplikasi silahkan. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kita tinggal pilih kita mau analisis video atau analisis channel ya, silahkan. Karena untuk analisis ini memang perlu bahasan yang banyak, waktu yang banyak, jadi kita cicil saja. Untuk kali ini saya akan fokus yang terkait dengan kenapa sih channel kita sepi. Nah, kita akan mulai dari analisis channel. Buka analisis channel. Untuk analisis channel, di bawahnya ini ada ringkasan, jangkauan, interaksi, dan penonton. Kita klik yang jangkauan. Nah, ketika kita klik jangkauan, di sini langsung ada tayangan, berapa kali video kita ditampilkan oleh YouTube. Kemudian untuk rasio klik tayang dari tayangan itu berapa kali orang ngeklik tayangan tadi. Jadi video kita yang sudah ditayangkan oleh YouTube itu berapa kali diklik oleh orang. Kemudian penayangan itu yang sudah diklik oleh orang. Nah, kemudian untuk penonton unik nanti mungkin lebih jelasnya bisa di lain video, tapi yang pasti salah satu penonton unik itu adalah penonton yang nonton video kita itu kadang-kadang berulang-ulang gitu, diulang-ulangi gitu ya. Kemudian setelah kita tahu bedanya tayangan dan penayangan ya, jadi kalau tayangan itu semua yang ditayangkan video kita, kemudian kalau penayangan itu yang berhasil diklik oleh penonton kita. Nanti berapa kali ngekliknya itu namanya rasio klik tayang atau CTR. Untuk rasio klik tayang dari tayangan ini sangat bergantung dari tampilan thumbnail kita. Selanjutnya kita bisa lihat di sini, ini ada gambar piramida. Nah, yang akan kita perhatikan adalah ini tadi tayangan 32.000 dan baru 15,1% untuk channel saya dari YouTube merekomendasikan konten saya gitu ya. Nah, kita ini di sebelahnya ini ada tulisan I di buletin ini. Ini kalau kita klik, nah ini ada rinciannya ya. Jadi YouTube merekomendasikan konten di channel saya ini yang direkomendasikan di halaman beranda itu 12,5% dan yang direkomendasikan di halaman tonton ada 2,6%. Nah, kemudian ini ada rahasianya, di sini ditulis rahasia tapi sudah rahasia umum gitu. Anda dapat meningkatkan kemungkinan YouTube menyarankan konten Anda dengan meningkatkan rasio klik tayang dan waktu tonton Anda. Nah, jadi rahasianya itu sebenarnya ada di sini, dan di video saya kali ini memang saya akan fokus di sini gitu ya. Nah, caranya bagaimana untuk meningkatkan rasio klik tayang? Tentu saja itu sangat dipengaruhi oleh
tampilan video kita ketika muncul di beranda YouTube orang lain. Ketika orang melihat video kita gitu kan pasti akan melihat thumbnailnya seperti apa gitu, menarik atau tidak, bikin orang penasaran dengan isinya apa tidak gitu. Bahkan kadang-kadang orang itu pertama melihat thumbnailnya sebelum melihat judulnya gitu, karena judul itu kan cenderung tulisannya kecil gitu. Makanya kalau bisa thumbnail sama judul itu tulisannya beda dan thumbnail itu lebih mencolok gitu ya. Nah ini kenapa sekecil ini gitu ya, nggak nyampe 10%, itu sebenarnya karena di awal-awal video saya buat video itu belum tahu caranya bagaimana bikin thumbnail. Tanpa thumbnail ya, ngasih judul juga asal-asalan gitu, belum belajar tentang SEO sama sekali gitu. Untuk rasio klik tayang channel itu kan di rata-rata ya dari video awal kita sampai akhir. Nah nanti saya akan buktikan ketika saya sudah mulai belajar tentang SEO, kemudian saya belajar membuat thumbnail kecilnya, di rasio klik tayang video-video terakhir saya pasti beda. Kemudian ini di bawahnya ada rata-rata durasi tonton. Rata-rata durasi tonton ini untuk channel saya baru 2,51. Nah ini juga nanti akan saya buktikan begitu saya memperbaiki dengan belajar tentang SEO, maka nanti di akhir-akhir video saya itu rata-rata durasi tonton ini juga sudah meningkat. Nah nanti kita buktikan di analisis video. Kita cek buka analisis video. Nah ini dia, ini kalau kita analisis video. Jadi gini ya, kalau yang tadi analisis channel itu melihat channel kita secara keseluruhan, artinya hal-hal yang kurang baik yang dulu pernah terjadi pada video-video kita, misalnya kayak saya sendiri, misalnya di awal-awal video itu membuat tanpa thumbnail gitu-gitu, itu kan berpengaruh ya. Makanya tadi rasio klik tayangnya kan jadi rendah sekali, hanya 5%. Tetapi kesininya ketika saya mulai membuat thumbnail ya, berusaha membuat judul yang menarik, ini hasilnya. Contoh ya, di video terakhir saya ini tayangan 914, kemudian rasio klik tayang dari tayangan tadi saya bilang kan 10% ke atas itu sudah termasuk bagus gitu. Nah ini untuk video saya yang terakhir dapat 14,7%. Kemudian dari 914 tayangan ini penayangannya 186. Ini di bawah ada keterangannya 26, lebih banyak dari biasanya. Ini ada penonton unik 109. Biasanya penonton unik itu lebih kecil daripada jumlah penayangan. Tadi kan di analisis channel, karena itu memang rata-rata atau keseluruhan video yang sudah saya upload itu kan hanya 14, sekian persen gitu ya. Tetapi untuk satu video saya yang dibuat belakangan ini mencapai 23,6%. Ya, YouTube merekomendasikan konten Anda. Kemudian untuk rasio klik tayangnya yang tadi untuk channel saya secara keseluruhan itu hanya 5%. Nah ini yang kesininya yang saya sudah mulai belajar bikin thumbnail, kemudian mempelajari SEO dan sebagainya, ini sudah 14,6% rasio klik tayangnya. Nah ini rata-rata durasi tonton ya, rata-rata durasi tonton tadi kalau untuk channel saya secara keseluruhan itu kalau nggak salah hanya 2, ya, tidak mencapai angka 3, tetapi untuk video saya terakhir ini 3, gitu ya. Padahal kalau video-video saya yang sebelumnya itu saya lihat bahkan ada yang 0, ada yang 1, dan rata-rata sih kebanyakan 2 gitu. Dan kesimpulannya adalah kenapa channel saya sepi. Saya tidak bilang channel kita, saya sedang menganalisis channel saya pribadi. Kenapa channel saya sepi ya, salah satunya karena tayangannya memang masih sedikit gitu. Jadi YouTube itu belum banyak nayangin video-video kita di beranda orang. Kemudian yang kedua, ketika sudah ditayangin pun tidak semua yang melihat thumbnail kita, melihat judul kita semuanya ngeklik. Makanya rasio klik tayangnya juga masih kecil. Kemudian isi video saya atau konten saya juga belum begitu menarik. Makanya banyak yang ngeklik tapi karena alasan-alasan tertentu, misalnya tadi ya saling subscribe, saling berkunjung dan sebagainya, sehingga ketika di rata-rata itu kadang 2, sekian, kadang 3, sekian ya. Ini berubah-ubah terus ini hitungan menit saja sudah berubah. Ini saya tadi masih 3,0, ini mungkin sudah ada yang nonton dan hanya sebentar, ini sudah turun menjadi 2,57. Nah ini memang akan terus berubah, ini tergantung berapa lama penonton kita nonton video kita. Jadi misalnya satu video ada 10 orang yang nonton,
yang 5 nonton full, tapi yang 5 misalnya hanya ngeklik berapa detik. Nah, nanti ketika di rata-rata maka hasilnya akan sangat rendah. Saya pikir ini sangat penting untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih YouTube menilai konten kita, YouTube menilai channel kita. Dengan kata lain, seberapa sayangnya YouTube dengan kita gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi cara saya untuk menganalisis video saya, cara saya untuk menganalisis channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah mencoba untuk menganalisis channel atau video. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.